Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang kasus anak FH 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dibully kawan-kawannya hingga meninggal dunia karena depresi. Dengar nggak Mak kasusnya? Baru-baru ini di bulan Juli. Kisah ini kami kutip dari beberapa media, diantaranya bbcnews.com dan CNN Indonesia. Kasus yang dialami Ananda FH 11 tahun, kelas 5 SD, Mak, sangat memprihatinkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, kasus ini tergolong berat dan kompleks lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis hingga kemudian meninggal dunia. Dugaan itu merujuk pada sebuah video berdurasi 50 detik. Ananda FH terlihat memegang kaki kucing, lalu pakaiannya dilucuti oleh kawan-kawannya. Kemaluan anak laki-laki itu terlihat di video beserta tangan para pelaku. Dan ada suara ketawa-ketawa ngejek, Mak. Hanya saja wajah para pelaku nggak kelihatan. Ujar Jasra Putra kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Jumat 22 Juli. Video ini awalnya tersebar di WhatsApp warga kampung setempat, hingga kemudian ada yang mengunggah ke media sosial. Viral lah. Begitu video itu viral, Mak, si anak tahu dirinya viral dengan peristiwa yang memalukan dia kan. Anak itu mengalami goncangan batin, goncangan psikis yang luar biasa. Sejak itu perilakunya berubah, Mak. Dia jadi murung, sedih, nggak mau makan, dan kondisi fisiknya terus menurun. Dengan dasar itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai bahwa kasus tersebut harus dibawa ke ranah hukum supaya nggak terulang lagi di masa mendatang. Mengingat anak-anak itu peniru ulung kan, Mak. Apa yang ditengoknya dicontohnya. Itulah anak-anak. Apa yang terjadi pada korban menunjukkan bahwa perundungan di kalangan anak-anak makin hari makin berat dan kompleks. Istilahnya perundungan ini, Mak. Nah, perundungan itu adalah kegiatan yang sengaja atau disadari, bukan nggak sengaja mereka itu. Tujuannya untuk menyakiti dan melukai orang yang menjadi sasaran, yang jadi target, serta dilakukan secara berulang-ulang. Itulah perundungan, sengaja. Biasanya pelakunya berkelompok, korbannya sendirian, anak yang gak berdaya, orang yang gak berdaya. Kalau untuk ini saya setuju, Mak, dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kali ini demi kebaikan anak-anak kita sendiri, pemerintah harus memberi tindakan hukum kepada para pelaku supaya ada efek jera. Karena kalau dibiarkan, anak-anak itu akan meneruskan perilaku yang gak baik itu yang dilakukannya kepada korban. Nanti ada korban lagi yang lain. Sebetulnya apa penyebab sehingga anak korban perundungan ini yang masih berusia 11 tahun ini meninggal dunia? Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya, Adi Widodo, mengatakan sebelum meninggal korban sempat dirawat di rumah sakit rupanya, Mak. Sempat dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami apa yang disebut suspek depresim tipoid dan ensefalopati atau peradangan otak. Karena komplikasi tifus juga ada suspek episode depresi atau gangguan ensefalopati kejiwaan. Itu kata dokter. Jadi menurut medis, secara medis memang depresi anak ini karena mendapat perundungan itu, Mak. Terus faktor internalnya memang ada komplikasi demam.
Meskipun petugas medis juga berupaya melakukan upaya pengobatan, tapi nyawanya nggak tertolong saat itu. Suspek tifoid, ensefalopati, dan suspek episode depresi menurut dokter disebabkan adanya tekanan psikologis korban sebelumnya. Saat berada di rumah sakit kan Mak, korban mengalami penurunan kesadaran. Sehari sebelumnya anak ini juga udah mengalami keadaan gak sadarkan diri di rumah. Dia gak mau makan, dia nangis, terus diam, terus di dalam kamar, gak mau bicara. Jasra dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia meyakini korban pasti udah lama mengalami perundungan, udah lama mengalami serangan dari kawan-kawannya, dan dia sendirian gak berdaya. Karena biasanya orang yang menyerang, membuli itu gak sendirian, dia berkelompok, korbannya yang sendirian. Jadi orang yang menyerang, melakukan bully itu berdasarkan karena dia merasa dirinya lebih hebat, lebih punya kuasa. Korbannya pasti gak berdaya, jadi semakin senang mereka itu membuli, menyerang, karena ngelihat korban gak berdaya. Berita tentang meninggalnya seorang anak akibat perundungan ini harus jadi catatan keras bagi pemerintah dan kita semua. Kenapa? Lembaga layanan anak di Indonesia ternyata belum terlalu kuat bagi keluarga dalam mengakses dan melaporkan insiden perundungan, sehingga mereka harus berjuang sendiri. Harus jadi catatan kita lah ini semua, para orang tua, untuk memastikan bahwa anak-anak kita tidak sedang jadi incaran perundungan kawan-kawannya, atau malah jadi pelaku. Jangan sampai ya Mak ya, kita ceklah anak-anak kita pastikan dia nggak jadi target perundungan dan dia bukan pelaku perundungan. Janganlah kita biarkan anak-anak kita itu menanggung sendiri deritanya. Kita orang tuanya harus peka. Kadang-kadang anak nggak berani ngomong Mak, ya kan Mak, takut dia ngadu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah menetapkan 3 orang tersangka atas aksi perundungan bullying tersebut. Ketiganya masih anak-anak pula. Aduh. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan tim gabungan Polres Tasikmalaya dan Pusat Perlindungan Anak Polda Jawa Barat. Lalu mekanisme penanganan pelaku menggunakan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu dengan mekanisme diversi namanya Mak. Diversi itu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Seperti apa? Nah, karena pelakunya masih anak-anak, maka pembinaannya dikembalikan kepada orang tuanya. Dibina dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Jadi dibina sama BAPAS tapi dikembalikan ke orang tuanya, gitu. Ini karena mereka pelakunya masih anak-anak. Mereka pun yang stresnya ini, ya kan, begitu didengar ditangkap polisi, dipanggil polisi, stresnya anak-anak itu. Kasihan juga kita kan, tapi mereka harus dibina dalam konteks dihukum gitu, tapi dibina supaya tidak melakukan lagi perbuatan serupa di masa depan dan ada efek jera untuk yang lain. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Saya kok khawatir ya Mak, perundungan ini kayak penyakit menular. Kalau kita nggak stop, kalau kita nggak gotong royong mengambil peran, perundungan ini akan berkembang kemana-mana. Gawat ini Mak, masa depan anak-anak kita. Iya kan Mak? Kasih pendapat ya Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.